Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Ercul Martin. Terima kasih kepada petugas yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya dapat memberikan kebenaran renungan dari firman Tuhan. Tidak usah berlama-lama Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala kelimpahan anugerah yang Kau beri dalam kehidupan kami. Karena kami ada saat ini, kami bisa bernafas, kami bisa memuji menakan nama-Mu. Kami tahu pertolongan dan anugerah yaitu berasal daripada Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan isi kebenaran dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa saja kiranya Tuhan pakai. Biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu kiranya itu berasal daripada Tuhan dan dapat menyebabkan isi pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu, kita buka ayat utama kita di dalam Mazmur 91. Mazmur pasal yang ke-91. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang Bapak Ibu. Tapi mari kita simak ayat ini bersama-sama. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Dengan perikop dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sekilas Bapak Ibu, dengan perikopnya aja sudah dalam lindungan Allah. Ini menjelaskan bahwa Tuhan melindungi kita, melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahkan Bapak Ibu, dikatakan penyakit sampar yang busuk, Dia akan melindungi kita. Mungkin saat ini dengan virus-virus apalah yang baru, mungkin yang sudah mulai memudar Bapak Ibu, ya corona. Puji Tuhan, semua berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Kita ada saat ini itu karena berkat kemurahan Tuhan. Bersyukur berkat pertolongan Tuhan sampai pada hari ini, dan sampai saatnya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Inilah janjinya Tuhan. Tuhan akan melindungi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Rebah tidak akan menimpamu.
Tuhan akan menolong kau. Apapun masalah, pencobaan, apapun itu yang kau alami, mungkin sakit, penyakit, Tuhan mampu menyembuhkan segala masalah persoalan. Kau mungkin sakit hati, Tuhan dapat memulihkan hatimu. Di ayat yang ke-8, Bapak Ibu, unik ini. Kita baca, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kita hanya menontonnya saja, karena Tuhan yang akan berperang. Kita gak usah ambil pusing, karena Tuhan yang akan berperang, Bapak Ibu. Tuhan akan membela. Mungkin kamu punya masalah, engkau dikucilkan, kau direndahkan, Tuhan akan membela. Ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Nah, Tuhanlah yang menjaga kita. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Bayangkan, tulah tidak akan mendekat kepadamu. Karena apa? Kita baca di ayat yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Malaikat 24 jam menjaga kita. Menjaga kita. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir akan tubuhmu. Enggak usah khawatir atas penjagaan malam. Tuhan akan melindungi tiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sangat luar biasa kedahsyatan Tuhan, Bapak Ibu. Tak tertandingi, tak terlampaui. Itulah kuasanya Tuhan. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Setan aja kau injak-injak, Bapak Ibu. Kecil, bagi Tuhan kecil. Kalau kita percaya, Bapak Ibu, karena kuasa Tuhan ya tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu ya tidak ada yang bisa lawan. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya punya otoritas. Ngapain takut sama? Ya, tidak bisa dipungkiri kalau bahwa memang ada setan di dunia ini, ya, tidak bisa dipungkiri. Kita akan menginjak. Gak usah takut, Bapak Ibu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Membentengi rumah kita, membentengi setiap kita saat perjalanan sekolah, saat perjalanan kerja. Tuhan akan bentengin kita. Ada tapinya, sebab ia mengenal namaku. Karena kita mengenal namanya, Yesus adalah Tuhan, ya dia akan melindungi kita. Ya itu kita klaim, Bapak Ibu. Ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bayangkan, Bapak Ibu. Aku akan menjawab dan akan menyertai kita, Bapak Ibu. Sangat luar biasa ya. Dan kita baca ayat yang terakhir, spesial sekali. Kita baca, Bapak Ibu, ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Dengan panjang umur kita akan dikenyangkan. Dan dia akan memperlihatkan
kepada kita bahwa kuasanya mampu menyelamatkan kita, kuasanya mampu dapat melindungi kita, kuasanya dapat menolong kita. Percayalah, mungkin engkau mengalami masalah, Tuhan hiburkan, Tuhan menolong, semuanya Tuhan atasi dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kita. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami percaya perlindungan yang kekal, perlindungan yang dahsyat, yang besar. Kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.